Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidil awwalin wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dimanapun berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis ilmunya, dalam majelis zikir kepadanya, dan majelis memuji Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis doa, majelis tawassul dengan keagungan para kekasih Allah, terkhusus keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga majelis syukur dan majelis silaturahmi di antara umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya duduk. Perlu diketahui oleh kita bahwa umat Islam ini akan selalu terjaga, ya, akan selalu baik-baik saja, akan selalu terbentengi dari berbagai musibah, dari berbagai fitnah, jika umat Islam rajin mencari ilmu Allah melalui para ulama-ulama Allah, rajin zikir, mengingat Allah, rajin bersyukur kepada Allah, memuji Allah, juga rajin beristighfar, memohon ampunan Allah, dan juga rajin bersalawat salam ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan rajin berdoa. Juga istiqomah dalam menjalankan kewajiban masing-masing, baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban
yang ada kaitannya tentunya juga kepada Allah pasti ada. Tapi ada plusnya, yaitu ditambah kewajiban kepada sesama makhluk. Kewajiban antar suami istri, kewajiban antar orang tua dan anak, kewajiban antar pemerintah dan rakyat, kewajiban antar saudara dengan saudaranya muslim, antar tetangga, antar sesama umat Islam, antar sesama manusia, dan juga kewajiban kepada binatang. Jika kewajiban ini dijalankan, maka berbagai permasalahan dalam hidup itu, yang dimaksud permasalahan ini adalah musibah-musibah dan kejelekan-kejelekan, fitnah-fitnah, ya, itu akan terbentengi. Dan juga ketika keadilan ditegakkan, ya, dalam hidup, keadilan kepada keluarga, keadilan kepada rakyat, ya, jika ditegakkan keadilan tersebut, ya, maka akan terbentengi pula dari berbagai musibah. Keadilan kepada sesama, maka umat Islam kita harus berjuang, jangan sampai alpa dari majelis ilmu, jangan sampai hati kita lalai, lupa kepada Allah. Ketika lupa, cepat ingat lagi Allah. Lupa, cepat ingat lagi Allah. Lupa, cepat ingat lagi Allah. Dan juga harus terus berjuang menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, ya, sholat, saum, zakat, haji, bagi yang sudah mumpuni. Syarat-syarat wajibnya. Dan kewajiban kepada sesama, jangan sampai kita melalaikan, meremehkan kewajiban kita kepada sesama. Kita sebagai suami, jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita kepada istri kita. Istri pun juga sama kepada suami. Kita orang tua, jangan sampai melalaikan kewajiban kepada anak. Kita juga kepada orang tua kita, jangan sampai kita lalaikan dalam kewajiban kita. Kewajiban kita kepada tetangga, kewajiban kita kepada saudara, kewajiban kita kepada sesama muslim, kewajiban kita kepada rakyat, kepada pemerintah, ya, kepada majikan kita, kepada karyawan kita yang dipekerjakan oleh kita, dan juga kewajiban kepada sesama manusia, kewajiban kepada sesama makhluk. Nah, karena segala permasalahan yang timbul itu berawal yang pertama dari adanya
orang yang tidak melakukan kewajiban. Itu yang pertama, sebabnya lahir berbagai permasalahan. Karena yang punya hak tidak akan ridho. Ya, coba istri kita tidak dikasih resiko, padahal memberikan resiko kewajiban suami. Ridho nggak kira-kira perempuan? Kalau nggak ridho, nanti inilah yang akan menjadi bibit masalah ini. Lalu istri harus taat kepada suami. Tiba-tiba si istri nggak mau taat sama suami, kan? Suami ridho nggak? Enggak lah, kan? Ini kan jadi masalah nanti. Ya. Kalau pemerintah punya kewajiban bagi rakyatnya terus tidak dijalankan, atau dijalankannya hanya sebahagian, rakyatnya ridho enggak? Ya enggak, ini akan jadi masalah. Ya. Nah, jadi tidak melakukan kewajiban bagi orang yang punya hak, ya, atau kepada orang yang punya hak, itu merupakan kezaliman. Kezaliman ini bagian dari maksiat, ya. Nah, ini kezaliman kepada sesama, bagian daripada maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Yang kedua, permasalahan atau musibah, fitnah, kekacauan timbul dikarenakan adanya yang berbuat kezaliman. Ya. Contoh seperti yang tadi, tidak menjalankan kewajiban. Ya. Dan juga berbuat kejelekan-kejelekan kepada sesama. Dusta, ya, jalin janji. Ini akan menjadi bibit permasalahan. Ya, menipu, mengambil hak yang lain. Nah, ini akan menjadi bibit permasalahan. Allah. Termasuk berbuat kezaliman kepada sesama adalah berbuat hal-hal yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Walaupun yang diperbuatnya sekilas bagus, tapi di situ ada efek merugikan yang lain. Seperti sekarang yang terjadi di Sumatera, ya, adanya penebangan di hutan. Tuh, ini kan merugikan yang lain, sehingga air hujan tidak bisa terserap oleh akar-akar itu. Akhirnya ya, terjadilah ya banjir bandang, samping longsor-longsor. Ya. Kalau sekilas mereka yang berbuat berkata, ini tanah saya, ini tanaman milik saya, ini dipotong ya oleh saya dengan dana saya tidak merugikan yang lain, kan sekilas seperti itu.
tapi nanti akan ada dampak ya ketika tidak sesuai ya dengan aturan-aturan. Nah, yang dimaksud aturan di sini adalah aturan yang bisa menjaga ekosistem ini dari ya hal yang menjadi sebab kerugian bagi yang lain. Kalau menebang pohonnya hanya 1-2 itu kan, atau di tempat-tempat yang berjauhan, lalu ada lagi penanaman ya langsung diganti, itu kan artinya tidak akan mengakibatkan secara hukum sebab akibat, tidak akan mengakibatkan kepada hal yang merugikan yang lain. Nah, termasuk apa? Ya, termasuk yang membuang sampah sembarangan. Buang sampah ke solokan-solokan atau di jalan-jalan, lalu dibawa oleh hujan, masuklah ke solokan, lalu mempet solokannya, lalu airnya meluap, airnya kemana-mana, ya, merusak rumah-rumah orang lain, barang-barang orang lain, bisa juga mengakibatkan longsor dan sebagainya. Nah, ini merugikan yang lain, atau juga mempersempit ya solokan-solokan, apalagi menghilangkan solokan-solokan, atau seperti juga ya menutup seluruh tanah ya sehingga tidak ada resapan, yang pada akhirnya kalau satu wilayah luas tertutup, maka airnya, debit airnya akan sangat besar dan tidak bisa ditampung oleh solokan-solokan yang ada. Ya, akhirnya menjadi apa? Menjadi banjir. Nah, ini pentingnya ya pemerintah yang betul-betul mengerti dalam hal ini dan melaksanakan ya tugas-tugas demi keselamatan rakyatnya, demi keberuntungan rakyatnya, demi kemuliaan rakyatnya. Nah, jadi semakin berganti hari, kalau ini aturan tidak dibuat atau yang sudah dibuat, yang sudah benar aturannya tidak dijalankan, maka akan terus berulang-ulang musibah itu terjadi. Ya, akan terus berulang-ulang. Ya, harus tanggap, pemerintah ini harus tanggap. Ya, harus tanggap. Nah, ini dalam kacamata agama merupakan kezaliman, apalagi yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Berapa banyak sekarang yang meninggal dunia ya di Sumatera, di Aceh, saudara-saudara kita ya, yang mana kebanyakan mereka yang tidak berdosa yang dirugikan itu. Yang merugikan adalah mereka orang-orang kaya ya, orang-orang yang punya gunung, orang-orang yang punya lahan pertanian yang luas, gitu kan? Orang-orang yang banyak duitnya.
sehingga mengakibatkan kerugian kepada rakyat-rakyat kecil. Ya. Allah. Terus apalagi yang menjadi sebab, faktor penyebab munculnya musibah, fitnah? Ya, ketika manusia melakukan maksiat kepada Allah walaupun tidak ada kaitan dengan orang lain. Contoh, tidak melakukan sholat yang 5 waktu, tidak saum, kan? Atau tidak mau melaksanakan haji padahal sudah istitoah, sudah mampu. Nah, ini kan tidak ada urusan dengan orang lain, tidak ada orang lain yang dirugikan, tapi ini maksiat, Allah murka. Jika banyak orang yang seperti itu, ketika Allah menurunkan azab kepada mereka, lalu di sekelilingnya ada orang-orang yang baik-baik, ya, maka azab itu, fitnah tersebut terkadangan bisa juga, ya, menimpa kepada yang tidak berdosa. Padahal yang mau diazabnya adalah orang yang maksiat tersebut, karena yang tidak maksiat itu dekat rumahnya, dekat tempat duduknya, akhirnya ikut tersapu semua. Ya, walaupun bagi yang tidak berdosa ini merupakan derajat yang tinggi dari Allah, ya, mendapatkan pahala derajat yang tinggi ketika mendapatkan musibah yang disebabkan oleh dosanya, kezalimannya orang lain. Ya. Dan orang yang berbuat dosanya akan ditambah lagi lipatannya, siksaannya, karena dampak daripada dosanya, azab yang kena bukan kepada dirinya sendiri, tapi kepada orang-orang yang tidak berdosa. Nah, maka kita faham, ya, yang dimaksud oleh syara, oleh syariat, kenapa kita dilarang berkumpul dalam kumpulan orang-orang ahli maksiat. Kenapa kita tidak boleh bersahabat dengan ahli kemunkaran? Kenapa kita tidak boleh duduk bersama orang-orang ahli kezaliman? Ya, ada alasannya, ya, agar kita yang tidak berdosa itu selamat ketika azab diturunkan kepada orang-orang yang zalim. Ya, kalau kita jauh daripada kumpulan mereka, maka kita selamat. Ya, itu hikmahnya. Tapi kalau kita berdekatan dengan mereka, walaupun kita tidak berdosa, ketika azab diturunkan, kita bisa kena juga. Ya, walaupun kita tidak berdosa. Nah, walaupun nisbat bagi yang tidak berdosa bukan azab, tapi pengangkatan derajat, ya, dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Allah. Ya. Lalu yang mengakibatkan juga berbagai musibah adalah ketika apa yang diperbuat tidak sesuai dengan hukum sebab akibat, ya, menyalahi hukum sebab akibat. Kalau menyalahi hukum sebab akibat, nah, secara adat ini otomatis akan terjadi masalah. Nah, kalau kita membiarkan satu wadah, ya,
di situ ada air menggenang, lalu dibiarkan menggenang, maka itu akan menjadi sarang nyamuk. Nah, boleh jadi nyamuk yang menyerang di air bersih tersebut adalah nyamuk demam berdarah. Nah, begitu nyamuk sudah terbang dari tempat tersebut, akhirnya menggigit banyak orang. Setiap yang digigit terkenalah penyakit demam berdarah. Yang berdosa siapa? Orang pertama tadi yang menaruh itu. Ya, dia menyalahi hukum sebab akibat. Ya, kalau menyalahi hukum sebab akibat ya begitu. Seperti tadi penebangan, ya, kalau menyalahi hukum sebab akibat, akhirnya bisa longsor. Akhirnya nanti kalau hujan tidak diserap air hujan, bisa menjadi banjir kepada yang lain. Ya, ketika menyalahi hukum sebab akibat, ini juga menyalahi akal yang sehat, menyalahi akal sehat. Nah, ini akan menjadi penyebab malapetaka. Maka kita harus berjuang ya dalam hidup, menjadi orang soleh, menjadi hamba Allah yang bisa istiqomah selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi larangannya zahir dan batin, selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada sesama makhluk yang punya hak, ya, dan juga kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kemunkaran-kemunkaran. Dan kita harus selalu ya sesuai dengan hukum sebab akibat. Ya, jangan sampai menyalahi hukum sebab akibat. Artinya dalam segala gerak-gerik kita selalu sesuai dengan akal sehat. Ya, yang pertama sesuai dengan aturan Allah, yang kedua sesuai dengan akal sehat kita. Nah, Allah, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Ya, alhamdulillah. Di akhir tausiah ini, Buya mengajak kepada para jamaah kita mendoakan almarhum Al-Habib Hussein, ya di Rancaikek. Kita doakan yang wafat kemarin-kemarin, ya. Semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditinggikan derajatnya. Jika masih ada kesalahan yang belum diampuni, semoga oleh Allah diampuni. Jika masih ada amal saleh yang belum diterima, semoga oleh Allah diterima. Jika masih ada doa yang belum dikabul oleh Allah, doanya dikabul oleh Allah semuanya. Dan semua keluarganya yang beliau tinggalkan dan dzurriyyahnya, ya, semoga semuanya ada dalam jaminan Allah, ada dalam penjagaan Allah, ya, semuanya, ya, keturunannya dijadikan ulama-ulama Allah, ya, dijadikan ahli iman, ahli taqwa semuanya. Ila hadrati ruhi Al-Habib Hussein. Al-Fatihah. Yang kedua, ya, insyaallah Buya akan berangkat berziarah kepada para kekasih Allah dan juga mengadakan safari dakwah, ya, safari dakwah, safari tarbiyah, safari imani, safari islami. Karena bukan sekedar ziarah saja yang dimaksud, tapi bagaimana dalam perjalanan ini bisa terus mencari ilmu Allah, ya, menjalankan dakwah, menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga, ya, menjalankan kewajiban-kewajiban dan
sunnah-sunnah dalam perjalanan ini, dan juga menjalin ukhuwah, menjalin silaturahmi baik dengan antar jamaah yang ikut maupun siapa saja yang kita temui di berbagai daerah, di berbagai tempat, ya. Insyaallah nanti ada pengumuman, ada sebahagian yang berangkatnya jam 7 pagi, ada sebagian seperti Pangalengan itu, dan daerah yang lain seperti Ciwidey itu berangkatnya itu ya itu setelah salat subuh langsung, ya salat subuh langsung berangkat, karena nanti ada waktu untuk menyusul yang bis-bis lain. Kita masukkan ke tol keluar dari Cirebon dan berkumpul nanti di Cirebon, dan Buya sudah menyebarluaskan tata cara ziarah, adab-adab ziarah, dan juga bekal-bekal ya yang harus disiapkan terutama di musim hujan. Bawa jas hujan ya, bawa senter, obat-obatan yang biasanya yang rawan di musim hujan itu adalah kedinginan, harus dengan penghangat ya, ada minyak penghangat. Terus terjadi suka ada yang batuk atau yang flu atau yang demam ya, atau yang mencret, itu yang rawan di musim hujan, atau yang gatel ya, bawa juga obat gatel. Nah, bagi yang belum daftar masih ada waktu, Buya kasih waktu sampai hari Rabu ya untuk pendaftaran langsung ya, pendaftaran dengan pelunasannya itu. Jadi sampai hari Rabu dikasih waktu ya. Semoga yang mau berangkat ya segala sesuatunya oleh Allah dilancarkan, diselamatkan, disehatkan, pada dipanjangkan umur semua, dan juga dihasilkan maksudnya oleh Allah. Yang tidak bisa berangkat pun juga didoakan oleh Buya. Semuanya ada dalam penjagaan Allah, ada dalam jaminan Allah, dilimpahi rahmat keberkahan seluruhnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'ulillahi lahul Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.